Kalau di saya sudah kelihatan belum? Sudah, Tat. Oke, sudah kelihatan. Kita mulai saja ya. Sebelumnya memang ada beberapa lembaga yang meminta saya untuk menjadi trainer di dalamnya, tapi sekali lagi mudah-mudahan dengan apa yang diamanahkan dari lembaga-lembaga tersebut menjadi jalan dakwah kebanggaan atau kesempatan sendiri ya dengan bisa menjadi trainer di beberapa lembaga tersebut. Jadi mudah-mudahan bisa saya dalam menyampaikan metode pengobatan yang disesuaikan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan saya pun di sini adalah owner dari Rumah Sehat Al-Hijamah ya, yang merupakan tempat saya melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari, yaitu menjadi seorang terapis. Mohon maaf sebelum saya mute dulu ya. Oke, nanti di kolom chat saja nanti diskusinya di kolom chat terlebih dahulu, baru nanti begitu saya mulai kita akan sama-sama berdiskusi dengan on-kan mikrofonnya. Sekarang saya mohon maaf semuanya saya off-kan dulu mic-nya supaya tidak terganggu oleh noise suara-suara yang masuk ya. Baik, sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Asep Marzuki. Barangkali nanti di tempat-tempat Bapak Ibu semuanya saya berkesempatan untuk bersilaturahim ke tempat-tempat Bapak Ibu, bisa langsung sapa saja dengan Kang Asep gitu ya, karena saya dari Jawa Barat. Jadi silakan sapa dengan nama Kang Asep saja, atau mungkin Kang Asep Marzuki silakan ya. Asal jangan dipanggil Mbak ya, bukan gitu ya. Baik, ini perkenalan singkat dari saya. Pertama dari saya, mudah-mudahan ini menjadi perkenalan yang bisa membuka jalan silaturahim kita ke depannya. Dan yang selanjutnya, kita di sini akan membahas beberapa materi ya yang disampaikan, yaitu pertama diagnosa, yang kedua ruqyah syariah, bekam atau hijamah, herbal, konseling ya. Di sini konseling itu nanti akan berhubungan dengan public speaking. Public speaking kita, cara komunikasi kita sebagai terapis akan berhubungan dengan itu, karena ternyata para pasien kita, para klien kita tidak jarang yang justru sembuh atau justru mendapatkan kondisi yang lebih baik setelah ngobrol dengan kita, setelah berkomunikasi dengan kita. Itu tidak jarang. Bahkan lebih banyak setelah itu gitu. Kita bekam, orang lain pun bisa membekam. Kita ruqyah. Ruqyah itu milik umat, bukan cuma milik ustadz, bukan cuma milik kiai, bukan cuma milik ajengan, tapi milik semua umat. Jadi saya yakin semuanya pun bisa. Tapi untuk berbicara dengan baik kepada klien-klien kita, kepada pasien-pasien kita, nah itu yang memang memerlukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, konseling yang merupakan nantinya komunikasi terapis itu akan menjadi salah satu submateri yang akan kita sama-sama diskusikan, sama-sama bahas. Kemudian, nah ini nanti komunikasi ya, personal branding juga, karena seorang terapis Timbun Nabawi tidak jarang yang dipandang sebelah mata gitu. Cuma tukang bekam, cuma tukang pijat, cuma tukang ruqyah gitu. Banyak yang dipandang sebelah mata. Tapi begitu saya melihat guru-guru saya gitu ya, saya melihat yang mementor saya gitu, justru mereka dihargai gitu. Banyak yang oleh pasiennya, oleh kliennya, oleh murid-murid dari pelatihannya yang dihadiahi umroh, yang dihadiahi wakaf-wakaf yang bermanfaat gitu ya, yang diwakafkan untuk pesantrennya, diwakafkan untuk rumah sehatnya, diwakafkan untuk program-program latihannya, itu sangat banyak sekali. Kenapa? Karena para guru-guru saya ini memang layak mendapatkan itu gitu. Kenapa bisa dikatakan layak? Karena memang dia membranding dirinya, melakukan personal branding yang cukup baik. Contohnya di sini boleh saya punya salah satu rekan juga gitu ya, di sini Kang Rijal Lesmana, bisa nanti menyampaikan testimoninya bagaimana pandangan masyarakat di tempat saya tinggal ini terhadap diri saya gitu. Jadi mereka alhamdulillah tidak memandang sebelah mata walaupun rutinitas saya sebagai tukang bekam gitu. Tapi dengan melakukan personal branding, saya pajang papan nama, saya pajang pelang klinik yang besar yang menunjukkan bahwa saya adalah seorang tukang bekam yang kompeten dan profesional. Alhamdulillah mereka pun menghargai dengan sepantasnya, dengan selayaknya. Ya. Tuh. Kenapa kita perlu menjaga atau membangun personal branding sebagai terapis, supaya terapis apalagi yang menjalankan Timbun Nabawi ini tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutama oleh pasien atau klien kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada klien kita itu didengar, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan dakwah. Lebih bagus kalau bisa menjadi jalan kesembuhan, tapi setidaknya ya walaupun tidak langsung bisa memberikan efek kesembuhan kepada pasien, setidaknya bisa memberikan input yang positif kepada pikiran-pikiran pasien kita. Itulah yang pentingnya personal branding ini kepada kita, para terapis. Dan yang terakhir, insya Allah di pertemuan terakhir nanti kita akan membahas manajemen klinik, barangkali daripada
Bapak Ibu semuanya ini ada yang punya cita-cita, keinginan untuk bisa membangun kliniknya sendiri, gitu, untuk bisa menjadi terapis profesional yang punya tempat sendiri. Kita akan sama-sama pandu gitu ya untuk membangun sebuah klinik dari mulai promosinya, terus legalitasnya, marketingnya, ya insya Allah kita akan sama-sama bahas di sini nanti ya. Mudah-mudahan dari beberapa sub materi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, gitu. Umumnya ya bagi Bapak Ibu semua yang menyampaikan yang menjadi peserta di pelatihan Tibbun Nabawi ini. Jadi ini rundown-nya yang cuma saya buat, cuma dirubah saja. Kalau awalnya saya buat diagnosa terlebih dahulu, sekarang kita geser dulu ruqyah dulu baru nanti diagnosa gitu ya. Karena ruh dari Tibbun Nabawi sampai saat ini saya masih berpegang bahwa ruh dari Tibbun Nabawi adalah ruqyah. Baik. Kemudian silakan untuk memulai Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan ini yang ada di depan saya ini. Yang ada di layar Bapak Ibu, baik di layar HP-nya atau mungkin di layar di layar komputernya yang menggunakan komputer. Ini kira-kira apa? Silakan jawab. Yang berani jawab silakan. Kira-kira apa ini? Lingkaran. Lingkaran. Oke, yang lain? Pak. Ya. Noda hitam. Noda hitam. Apa? Terus yang lain? Halo. Noda hitam. Setitik hitam di antara putih yang banyak. Kayak mengandung meaning filsafah. Oke, baik. Bu Andrika ya, jawab benar Bu Andrika. Oke, kenapa saya tanyakan ini terlebih dahulu? Karena sebagian besar kita, sebagian besar manusia, kita memang punya pemikiran seperti itu gitu. Yang dilihat itu cuma titik hitamnya saja. Sementara putihnya ini jarang yang memperhatikan. Ya, ini memang tadi seperti Bu Andrika bilang ini berhubungan dengan filsafat gitu. Orang melihat kita, kadang-kadang yang dilihat cuma kejelekannya. Walaupun jasa kita sudah banyak, walaupun kebaikan kita sudah banyak, jarang yang diperhatikan kalau sudah ada kejelekan yang dilihat oleh orang tersebut. Kita pun seperti itu. Kita melihat orang lain, kalau sudah ada cacat, kalau sudah ada noda, kadang-kadang yang kita ingat nodanya saja. Kebaikannya, jasa-jasanya jarang kita ingat, jarang kita pertimbangkan gitu. Tapi kejelekannya ini yang selalu kita menjadi yang sering jadi pusat perhatian gitu. Ya. Nah, sama sekarang nih yang lagi ramai. Lembaga penggalangan dana. Apa? Yang sekarang lagi ramai, lembaga penggalangan dana yang bermasalah apa? Coba. Lembaga penggalangan dana yang sekarang lagi ramai beritanya. Apa? ACT. Betul, ACT. Orang-orang sekarang berbondong-bondong menyerang ACT. Berbondong-bondong menyalahkan ACT. Berbondong-bondong seolah-olah ACT itu lembaga yang tidak kompeten, lembaga yang tidak baik. Yang menyerang siapa? Saya yakin yang menyerang itu sebagian besar, bahkan mungkin lebih dari 90%-nya yang tidak berdonasi ke ACT. Bukan saya membela ya, bukan saya membela ACT, walau alam saya tidak tahu dalamnya ACT seperti apa, karena saya bukan termasuk di dalamnya gitu ya, tidak termasuk di dalam organisasi tersebut. Memang saya beberapa kali melakukan donasi kepada ACT gitu ya, tapi saya tidak mengetahui detailnya seperti apa. Cuma poinnya di sini yang ingin saya garis bawahi, ACT memang mungkin punya cacat, mungkin punya kelemahan dalam bidang penyaluran, mungkin punya kelemahan dalam bidang controlling dari penyaluran dana tersebut. Tapi kalau kita ingat berapa banyak ACT jasanya kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang tertimpa musibah. Berapa banyak peran ACT dalam membangun tempat-tempat pendidikan yang berbasiskan agama Islam, pesantren-pesantren, madrasah, ya, berapa banyak? Memang sangat banyak. Tapi begitu kita lihat cacatnya, langsung orang-orang yang lihat yang diserang kelemahannya itu. Nah, makanya saya simulasikan dengan ini, gitu. Saya simulasikan dengan memperlihatkan titik hitam ini.
Nah, ternyata benar, sebagian besar di antara kita itu yang dilihat. Ya, setuju ya? Tadi sebagian besar di kita melihat titik hitamnya saja. Kotak putihnya yang segini besar jarang ada yang memperhatikan. Oke. Nah, itu kenapa saya terapkan dulu metode ini, kenapa saya terapkan dulu ini kepada para terapis-terapis, supaya para terapis itu nantinya jangan cuma bisa menjudge seseorang dari mungkin keluhan utamanya, mungkin dari masa lalunya yang kelam, karena siapa tahu ada sisi-sisi lain yang memang bisa kita perbaiki. Contohnya, saya punya pasien, dia itu mantan preman, pemabuk, tukang ribut, bahkan sempat masuk penjara beberapa kali karena kasus penganiayaan. Ya, tapi masya Allah, begitu dia datang pengen diruqyah, apa yang dia ucapkan? Saya pengen tobat, saya pengen berhenti dari masa lalu saya pengen, kalau bisa dibilang saya ingin jadi preman pensiun gitu ya. Ini yang di Jawa Barat tahulah siapa Kang Mus gitu kan. Saya ingin seperti Kang Mus katanya gitu, mungkinnya seperti itu. Nah, kalau kita menjudge masa lalunya, ini gimana mau tobat, gimana mau benar, toh masa lalunya juga seperti itu. Ternyata itu salah gitu. Kita bisa memberikan cara yang lebih baik pada orang-orang seperti itu, sehingga orang tersebut bisa menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kita sebagai terapis harus bisa seperti itu gitu. Seperti sejelek apapun orang datang, separah apapun sakit orang tersebut, sudah kita lihat sisi positifnya. Begitu dia datang kepada kita, berarti ada harapan dia ingin sembuh. Itu sudah menjadi sisi positif. Harapan untuk sembuh itu bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi jalan untuk kesembuhan. Ya, oke. Sampai sini, saya rasa semuanya paham, ya. Karena garis titik hitam ini adalah simulasi dari cara pandang kita melihat seseorang. Cara pandang kita melihat sesuatu. Gitu. Kadang-kadang kita lihat titik hitamnya saja. Kadang-kadang kita lihat sisi negatifnya saja. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagai seorang yang aktif di media sosial, saya yakin pernah membaca cerita ini. Gitu. Ada seorang guru yang sedang mengerjakan perkalian 5 di papan tulisnya. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 16, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, sampai seterusnya. Anak-anak pada ketawa. Si Bapak salah, masa 3 kali 5, 16 gitu kan. Si Bapak langsung senyum. Ya, saya memang sengaja membuat ini salah untuk menguji seberapa peka kalian. Ternyata kalian peka terhadap kesalahan orang lain. Padahal yang betulnya berapa? 9 perkalian ini betul, yang satu yang salah. Ini yang diperhatikan. Nah, itulah simulasi ini. Ya. Jadi, saya harap semuanya pahami dulu ini, bahwa kita sebagai terapis, bagaimanapun kondisi pasien, bagaimanapun keadaan pasien, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah nilai positifnya dulu, sisi positifnya dulu. Dia datang kepada kita, berarti ada harapan untuk dia sembuh, dan harapan itu yang kita utamakan. Oke, selanjutnya. Kita mulai masuk ke Tibun Nabawi. Kebanyakan orang berpikir Tibun Nabawi itu bekam. Tibun Nabawi itu herbal Arab, Habatus Sauda, kurma, zam-zam, ya. Terus pengobatan yang lainnya ruqyah. Banyak orang berpikir seperti itu. Padahal Tibun Nabawi itu kalau kita kupas secara harfiah itu terdiri dari 2 kata, tib dan an-nabawi. Tib itu pengobatan. Makanya seorang yang mengobatinya dinamakan tabib. Tabib ya, tim pengobatan. An-Nabawi itu nabi, Masjid Nabawi, masjidnya nabi. Tibun Nabawi pengobatan cara nabi. Apa saja pengobatan cara nabi? Banyak. Ya. Nabi melakukan pijat, melakukan. Nabi melakukan bekam, iya melakukan. Nabi melakukan gurah, iya melakukan. Nabi melakukan ruqyah, melakukan juga. Terus Tibun Nabawi apa? Sebetulnya semua pengobatan, semua metode pengobatan itu bisa dikatakan Tibun Nabawi. Dengan catatan ini. Ya. Nah, ini contoh-contoh pengobatan-pengobatan yang dicontohkan ya. Ada pijat, ada ruqyah, ada hijamah, herbal, gurah. Dengan catatan ini. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Ini poin pertama dari Tibun Nabawi. Biasanya saya menyampaikan ini di materi ruqyah. Tapi ternyata bukan cuma ruqyah yang perlu pemahaman ini. Tapi keseluruhan Tibun Nabawi
perlu pemahaman ini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi paham, Tibbun Nabawi itu ruhnya adalah di tauhid. Ya, karena Rasulullah pasti mengajarkan ini terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah mengajarkan bekam, sebelum Rasulullah mengajarkan herbal, sebelum Rasulullah berruqyah, ini dulu yang diajarkan oleh Rasulullah, tauhid dulu. Dan salah satu orang yang tauhidnya kuat adalah yakin ketika dia sakit Allah yang menyembuhkannya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu di Asy-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, jadi seluruh pengobatan pun, mau itu disebut pengobatan yang sekarang konvensional, kimia, kalau ini yang dijadikan poin pertama, poin rujukan utamanya ini, mengembalikan keyakinan kita kepada Allah yang menyembuhkan, maka bisa dikatakan itu Tibbun Nabawi. Saya pernah beberapa kali mengadakan event di Rumah Sakit Al-Ihsan, ya, Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mungkin buat yang belum tahu, saya pernah beberapa kali ini menyampaikan ini, mengadakan event di rumah sakit tersebut. Karena rumah sakit itu sudah namanya Islam, ya, Al-Ihsan. Masya Allah, di sana ada yang namanya BIMROHIS, bimbingan rohani Islam. Memang ditempatkannya di mana? Ditempatkan di dekat kamar mayat untuk membimbing pasien-pasien yang sedang mendekati ajal, dilihat secara medis sudah mendekati ajal, dan dibimbing untuk talqin. Itu di RSUD Al-Ihsan. Masya Allah, dengan cara seperti itu luar biasa sekali. Progres kesembuhan dari pasien meningkat, dan kalaupun ada yang menemui ajal di rumah sakit tersebut ketika dilakukan proses talqin seperti itu, banyak keluarga yang puas. Kenapa? Karena melihat anggota keluarganya begitu meninggal, dia ingat kepada Allah. Ya, itu salah satu contoh, ya, contoh di Rumah Sakit Al-Ihsan. Nah, rumah sakit itu jelas di dalamnya itu pengobatan konvensional. Tapi begitu diterapkan ini, maka bisa dikatakan rumah sakit tersebut pun menerapkan Tibbun Nabawi, menerapkan pengobatan ala Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan tauhid terlebih dahulu. Sepakat ya? Jadi seluruh media pengobatan selama mengedepankan atau menitik beratkan kepada tauhid itu bisa dikatakan Tibbun Nabawi. Dengan catatan ini nih, mengedepankan tauhid terlebih dahulu. Ayatnya ini salah satu ayatnya, ya. Di Al-Qur'an banyak sekali. Tapi ini saya kutip salah satu saja, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Kemudian dan diyakini juga wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Ini di Al-Isra ayat 82 yang artinya dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini juga poin penting, ya. Selain tadi kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, dan kita pun yakin bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk kesembuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kalau kepada orang-orang yang zalim, itu sebuah kerugian. Ya. Orang-orang yang zalim itu nggak suka dengan adanya Al-Quran, karena mereka berpikir, ya Al-Quran terlalu mengatur kehidupan mereka, gitu. Tapi kalau orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah rahmat dan sifat, ya, kesembuhan dan rahmat. Makanya tadi setelah kita pahamkan tauhidnya, kita pun berikan medianya. Oh, ini ada Al-Quran ternyata yang Allah turunkan untuk memberikan kesembuhan. Di Al-Isra ayat 82. Nah, baru kita akan memahami apa itu ruqyah. Karena dengan diturunkannya Al-Quran sebagai pengobatan, maka pada zaman itu Rasulullah langsung menerapkan metode yang namanya metode ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Ya, kita langsung pahamkan metode ruqyah syar'iyah. Nah, sebelum kita langsung ke pembahasan ruqyah syar'iyah itu apa, kita harus tahu dulu ruqyah itu apa. Ternyata ruqyah itu jampi, Bapak Ibu. Ya. Ruqyah itu jampi. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan jampe-jampe yang aneh, sebetulnya mereka sedang meruqyah. Sebetulnya mereka itu sedang meruqyah. Ya. Jampenya jampe yang macam-macam gitu, ya. Yang mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang tidak kita pahami gitu, bahasa Sanskerta, pembawaan dari leluhur kita yang tidak ada nilai syariatnya. Sebetulnya mereka sedang meruqyah. Karena ruqyah ada tiga, ada yang syar'i, ada yang syirki, ada yang sihri. Nah, karena Rasulullah itu mengajarkannya ruqyah syar'iyah, maka kita pahamkan dulu bahwa ruqyah itu adalah doa. Jangan menyebut ke pasien kita bahwa ruqyah itu jampe, jangan. Walaupun secara harfiah, secara bahasa, ruqyah memang jampe.
ruqyah memang mantra. Tapi kita jangan bilang itu ke pasien kita pahamkan bahwa ruqyah itu doa. Kenapa? Karena kita insya Allah meruqyahnya menggunakan media-media yang syar'i. Nah, kita langsung jelaskan ruqyah itu kepada pasien kita. Ruqyah ada 3 ya. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah, dan ada ruqyah sihriyah. Yang syar'i gimana? Kalau ruqyah yang syar'i nanti akan ada penjelasannya. Nah, ini tadi dulu ya. Ruqyah itu ada 3, ruqyah syar'i, syirki, dan sihri. Insya Allah kita akan jelaskan di next slide ya, di slide berikutnya. Kenapa kita perlu belajar ruqyah? Karena ada ya. Kenapa kita perlu belajar ruqyah syar'iyah? Karena tadi ruqyah ada 3 dan memang zaman dahulu Rasulullah pernah mendengar ada orang-orang yang melakukan ruqyah, melakukan jampi-jampi. Contohnya ini hadisnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu inna ruqa wa tamima wa tiwala syirkun. Ini di riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ya, dari Ibnu Mas'ud perawinya. Ya, riwayat dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Jadi Rasulullah sempat bersabda bahwa ruqyah, tamimah, tiwalah adalah syirik. Nah, ruqyahnya ruqyah yang mana? Ruqyah yang mengandung kesyirikan, ruqyah yang tidak menisbatkan kepada Allah gitu. Mungkin kalau dulu mungkin kepada wahai para penunggu pohon, wahai para dewa gitu kan, kalau dulu mungkin seperti itu ya. Makanya Rasulullah menyebutkan itu syirik. Ya. Tamimah apa? Tamimah itu kalau sekarang kita sering menyebutnya dengan jimat-jimat ya. Wifik-wifik yang seperti itu ya. Tiwalah itu mempercayai sesuatu yang memang tidak harus dipercayai. Contohnya mempercayai bahwa hari ini hari sial kita, hari keberuntungan kita kapan, angka keberuntungan kita angka berapa, warna keberuntungan kita warna apa. Nah, itu merupakan sebuah kesyirikan juga. Karena hari, angka, warna itu tidak punya peran terhadap kehidupan kita gitu. Yang menentukan ya tetap takdir dari Allah. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan ini ruqyah, tamimah, dan tiwal itu sebuah kesyirikan. Nah, kalau kita jimatnya pakai bahasa Arab gimana? Jimatnya itu ayat-ayat Al-Quran gimana? Tidak ada yang salah dengan jimatnya, yang salah itu adalah keyakinan kitanya. Kenapa Rasulullah melarang? Karena memang itu sangat rentan sekali dengan yang namanya kesyirikan. Contoh, saya dikasih contohnya ini jimat. Ya, dikasih jimat oleh misalkan seseorang. Coba Kang, pegang ini. Kalau akan pegang ini, apa yang akan inginkan, apa yang akan cita-citakan, akan terlaksana. Pegang saja ini. Saya terima, saya pegang. Dengan harapan apa? Saya pegang ini nih, semua keinginan saya akan tercapai. Tiba-tiba, yang saya pegang ini lepas dari tangan saya, hilang. Saya gelisah. Kalau kata anak zaman sekarang, saya galau gitu. Galau nih, aduh apa yang dikasih kemarin nggak ada di tangan saya jadi nggak bakal beruntung lagi. Keinginan saya tidak akan tercapai lagi gitu. Nah, itu yang membuat kita yang buat kita terjerumus dalam kesyirikan. Jadi bukan bendanya yang salah, tapi percaya kepada bendanya yang salah. Makanya kita sebagai peruqyah yang syar'i, kita sama sekali tidak pernah memberikan apapun kepada pasien. Walaupun kita sudah berikan penjelasan seperti ini bahwa mempercayai jimat, mempercayai isim, mempercayai fisik itu sangat kental dengan kesyirikan karena khawatir nantinya malah percaya kepada benda itu, bukan percaya kepada Allah, tapi pasien kita belum tentu mengerti semuanya, belum mengerti sepenuhnya. Makanya dikhawatirkan kalau kita memberikan sesuatu sebagai peruqyah memberikan sesuatu kepada pasien, khawatir pasien salah tangkap, akhirnya bisa dianggap pasien tersebut. Nah, itu bila kalau sebenarnya seperti itu, kita yang inginnya syar'i malah syirki. Ya. Jadi sebaiknya kalau kita ingin menjadi seorang peruqyah, kita seminimal mungkin lah jangan memberikan sesuatu kepada pasien kita dengan catatan sebagai wasilah, jangan. Ya. Karena khawatir tadi bukan kitanya yang salah memberikan, tapi khawatir pasiennya salah menangkap. Kalau pasiennya Tuhan, nauzubillah, kita menjadi sumber kesyirikan. Ya. Oke. Ini salah satu hadis yang membuat dilarang juga oleh Rasulullah ya, yaitu ruqyah yang syirki, ruqyah yang berbau dengan kesyirikan. Nah, ini bahwa yang minta diruqyah itu adalah tidak termasuk dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi pasti dihisab dulu yang minta diruqyah. Dan dihisabnya itu luar biasa. Karena tadi diruqyah itu adalah salah satu bagian dari kesyirikan katanya gitu. Jadi hisabnya pun pasti akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Ini salah satu hadis yang mengatakan 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab kecuali orang yang minta diruqyah. Nah, artinya seperti ini. Nanti saya sampaikan di modul ya, karena kalau saya bacakan di sini terlalu panjang. Tapi Rasulullah pun pernah bersabda seperti ini.
La ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa menggunakan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Terus bagaimana tadi dengan hadis yang tadi yang 70.000 orang akan dihisab dulu sebelum masuk surga kalau ruqyahnya mengandung kesyirikan. Tapi kalau ruqyahnya tidak mengandung kesyirikan, maka Rasulullah memperbolehkannya. Silakan dilihat di hadis riwayat Abu Daud. Ya, nomor 2200. Kemudian ada juga satu kisah ketika Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah pimpinan kaum yang terkena gigitan ular berbisa dengan membacakan Al-Fatihah dan mengumpulkan ludahnya, kemudian meludahkannya, pimpinan dari kaum tersebut sembuh. Terkena ular berbisa nih, pimpinan satu kaumnya dipatuk oleh ular berbisa, diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian sembuh, dan si pimpinan kaum itu memberikan sekelompok kambing sebagai hadiah. Abu Sa'id Al-Khudri sebagai sahabat yang sikoh kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini tidak apa-apa? Jadi kalau kita bertanya, ya Rasulullah, saya tadi meruqyah seorang kepala suku nih, kemudian saya dikasih kambing, apa nggak apa-apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, sungguh kalian benar, buatkan untuk satu bagian bersama kalian. Ya. Jadi kalau mungkin Rasulullah bersanda ya udahlah itu benar, udah itu benar kok. Oh itu bolehlah saya dikasih satu, mungkin seperti itu ya. Kalau bahasa sekarang seperti itu. Ya, jadi begitu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa saya meruqyahnya seperti itu, membacakan Al-Fatihah, kemudian dia sembuh, apakah itu tidak apa-apa ya Rasul? Nggak apa-apa, kamu udah benar kok. Saya minta bagian dong kambingnya, gitu. Artinya apa? Jadi Rasulullah mendukung. Nah, kalau ruqyah seperti itu, insya Allah itu ruqyah yang syar'i. Yang syirki tadi yang tadi menggantungkan bukan kepada Allah. Karena apa? Seorang peruqyah, seorang praktisi tubuh nabawi, itu memang yang pertama harus dilakukan adalah menisbatkan kesembuhannya kepada Allah terlebih dahulu, menomorsatukan tauhid. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ada juga bacaan ruqyah yang sering dibacakan, yaitu ini Bismillahi akik min kulli sayyi'udik min syarri kulli nafsi au ainil hasadil Allahu yasfik Bismillahi akik. Ini adalah doa malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah diruqyah? Karena memang Rasulullah sendiri pun pernah kena sihir. Ya. Dan ini doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Bismillahi arkik min kulli sayyi'udik min syarri kulli nafsi au ainil hasadi Allahu yasfik Bismillahi arkik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki, mata ainul hasad ya. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Sahih. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kan dalam Musnad Ahmad ini juga disampaikan. Berarti ini mutawatir ya. Hadis yang mutawatir. Jadi menggunakan doa ini ketika meruqyah sangat dianjurkan. Ya. Kalau memang nanti di modul tidak ada, silahkan di-screenshot saja di doanya. Oke. Ini doa malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah. Silahkan nanti dipraktekkan ketika kita meruqyah orang-orang atau pasien kita. Siapapun, baik diri sendiri ataupun orang lain yang memang minta diruqyah oleh kita. Nah, ya. Ruqyah syar'inya. Sebelumnya saya akan buka kolom chat barangkali ada yang bertanya. Oh, ini di chat ada yang tadi ya, tentang lingkaran hitam ya. Oke. Tentang ruqyah syar'inya, barangkali ada yang bertanya, silahkan mulai terus saja di kolom chat ya. Nanti sambil berjalan kita akan sama-sama bahas. Barangkali ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya tentang ruqyah, sebelum nanti kita diskusi open mic, silahkan ditulis dulu di kolom chat pertanyaan-pertanyaannya tentang ruqyah syar'inya. Baik, ruqyah syar'iyah. Apa itu ruqyah syar'iyah? Tadi ruqyah itu jampi. Karena kita menggunakan ayat Al-Qur'an, maka kita sebut ruqyah itu doa. Ya. Ruqyah itu doa. Dan kita bisa menyatakan bahwa ruqyah itu syar'i karena pertama, berdasarkan ketauhidan dan keikhlasan. Jadi tauhid dan ikhlas. Ya. Tauhid dan ikhlas itu tidak bergantung kepada ruqyahnya, tidak bergantung kepada peruqyahnya. Tapi bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah. Tidak ada kata, ya setelah diruqyah sama si Anu saya sembuh. Wah, kalau peruqyahnya si Anu saya sembuh. Enggak. Siapapun yang meruqyahnya, kalau kita menggantungkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kesembuhan. Karena apa? Ruqyah itu memang bukan milik segelintir orang, bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan milik ajengan, bukan milik tokoh-tokoh agama. Tapi insya Allah semua kita pernah beruqyah sebetulnya.
Karena apa? Tadi ruqyah itu doa, Bapak Ibu semuanya, bukan apa-apa. Ruqyah itu doa. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hajat kita yang sekarang memang sudah mengalami penyempitan makna ya, seolah-olah hajat itu hanya hajat untuk sembuh saja. Padahal silakan hajat-hajat yang lain pun silakan minta kepada Allah ketika kita akan ruqyah. Jadi ruqyah yang syar'i itu tidak berdasarkan atau tidak bergantung kepada peruqyahnya atau tidak bergantung dengan proses ruqyahnya. Saya ingin sembuh harus diruqyah. Oke, tapi ruqyah hanya wasilah. Yang menyembuhkan tetap Allah. Oke, pahami dulu ini ya. Yang berikutnya, bacaannya berasal dari ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti doa tadi contohnya gitu ya. Bacaannya berasal dari ayat Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an ya. Ayatnya yang mana? Insya Allah semua ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Semua ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Tapi yang terpenting, ayatnya yang dipahami, ayatnya yang dimengerti, dan ayatnya yang berhubungan. Contohnya, kalau kita ingin meruqyah kasus sihir, maka sebaiknya kita gunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan sihir. Contohnya Al-Baqarah 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Jadi di Al-Baqarah 102 ini menceritakan bahwa ada yang namanya malaikat Harut dan Marut ya, yang mengajarkan sihir kepada para penduduk waktu itu, para kaum waktu itu. Sementara ada anggapan bahwa sihir ini berasal dari Nabi Sulaiman, padahal tidak. Nabi Sulaiman sama sekali tidak mengajarkan sihir. Tapi malaikat Harut dan Marut tadilah yang mengajarkan sihir. Ya. Jadi di Al-Baqarah 102 yang tadi saya bacakan itu menceritakan tentang sihir. Nah, makanya nanti kalau bertemu dengan kasus sihir, silakan baca itu. Al-Baqarah 102. Jadi, insya Allah semua ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Tidak ada ayat khusus sebetulnya, tapi kenapa para peruqyah sering menggunakan beberapa ayat yang memang menjadi andalan? Karena mereka tahu, oh ini berhubungan dengan kejadian ini, oh ini berhubungan dengan ini, oh ini berhubungan dengan ini. Tadi, untuk sihir, bisa digunakan ayat Al-Baqarah 102, karena sangat berhubungan dengan sihir. Atau ada karena faktor gangguan jin. Contohnya kita dulu pernah melakukan kesalahan, kencing sembarangan contohnya. Dan tanpa baca basmalah, tanpa baca doa, kencing sembarangan, akhirnya mengganggu jin di tempat tersebut, maka kemungkinan besar jin mengganggu kita. Pada saat diruqyah, kalau untuk kasus seperti itu, gunakanlah ayat-ayat yang menasihati bangsa jin. Ya, contohnya ayat yang menceritakan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah di alamnya masing-masing. Tidak boleh mengganggu atau tidak boleh tinggal di dalam tubuh manusia, karena itu sudah bukan fitrahnya lagi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Di mana? Di alamnya masing-masing. Itu yang perlu kita dakwahkan ketika ada orang yang terkena gangguan jin. Atau ada yang lainnya, silahkan. Ya, silahkan menggunakan ayat yang lain, tidak jadi masalah. Karena tadi semua ayat di Al-Quran itu bagus, semua ayat meruqyah. Tadi keduanya dipahami dan dimengerti. Itu lebih maksimal lagi. Terus kenapa para pemuka agama, para ustadz, para kiai, para ulama itu ruqyahnya lebih mantap, itu ruqyahnya lebih cepat gitu, diijabahnya lebih cepat gitu proses penyembuhannya. Karena para ulama, para kiai, para asatidz itu memang sudah membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga hijab antara doanya dengan Allah, dengan ijabahnya Allah itu semakin tipis. Beda dengan kita, mungkin dengan saya pribadi contohnya, yang dosanya masih sangat menumpuk. Jadi kalau misalkan ada yang diruqyah belum ada reaksi kesembuhan, belum ada progres kesembuhan, ya bisa dikatakan sangat wajar karena kitanya sendiri, saya sendiri masih banyak dosa yang menjadi penghalang diijabahnya doa kita oleh Allah. Makanya seorang ruqyah itu selain kita bisa baca Quran, selain kita bisa menasihati orang lain, kita pun harus bisa menasihati diri sendiri supaya kita semakin langsung berikan ijabah yang seluas-luasnya
dan menjadi manfaat yang seluas-luasnya juga bagi para pasien-pasien kita. Mudah-mudahan dengan manfaat yang diberikan melalui proses ruqyah kita itu dapat menurunkan hidayah, ya, dapat mengundang hidayah Allah sehingga orang yang kita ruqyah ini bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih sempurna lagi keimanannya. Mulia sekali ya seorang peruqyah itu, sungguh luar biasa kalau bisa menjalankan seperti itu. Ya, ini muhasabah bagi diri saya sendiri gitu ya. Untuk meruqyah, alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai seorang peruqyah itu benar-benar muhasabah dulu, bertaubat dulu dari dosa-dosa kita, supaya semakin tipis hijab antara ijabah dan dengan doa kita. Ya, dan tidak mencampur adukan dengan hal-hal lain yang syar'i, malah menjerumuskan orang-orang menjadi orang yang syirik, menyekutukan Allah. Nauzubillah min dzalik. Sembuh sama siapa? Sembuh sama Kang Asep, diruqyah sama Kang Asep. Nah, itu naudzubillah. Jangan seperti itu. Sembuh oleh siapa? Disembuhkan oleh Allah melalui wasilah ruqyah yang kita sama-sama jalankan. Makanya kepada pasien-pasien saya biasanya gitu. Mari Pak, Bu, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tapi caranya, saya yang membacakan doanya, Ibu atau Bapak mendengarkan secara khusyuk, mendengarkan secara ikhlas, minta kepada Allah untuk disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Kenapa harus mendengarkan aja? Karena biasanya kalau sama-sama membaca itu kurang kehusuannya, kurang menjiwai gitu apa yang dibacakan. Tapi kalau kita mendengarkan bacaan orang lain, kita dalam hati meminta kepada Allah untuk disembuhkan, itu akan lebih mantap biasanya. Ya. Jadi tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Salah satu kesyirikannya tadi, orang percaya kepada kita, orang yakin bahwa kita yang menyembuhkan, itu sebuah kesyirikan. Apalagi kalau kita memberikan wasilah sesuatu, Pak, minum air ini, sembuh. Wah, itu udah luar biasa kesyirikannya. Semuanya karena apa? Semuanya karena air, bukan karena Allah. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ruqyah syariah ini poinnya ini. Kalau kita sudah memasuki poin ini, maka insya Allah ruqyah kita sudah syar'i. Ya, di sini saya kutip dari Rehab Hati ya, dari slide-nya Ustaz Nay. Ayat Al-Quran itu penting, namun yang lebih penting dari itu adalah caranya. Cara itu lebih penting, namun yang lebih penting adalah orangnya. Dan orang itu penting, namun yang lebih penting adalah hatinya. Intinya apa? Mau sebagus apapun bacaan kita, mau sebagus apapun cara kita membaca, mau sebagus apapun tampilan kita, tapi kalau hatinya tidak kepada Allah gitu, maka semuanya sia-sia, percuma. Karena dari keseluruhannya itu yang paling penting adalah hatinya. Hati kita terpaut kepada Allah, itu yang paling penting. Mau bagaimanapun cara kita membaca Al-Quran, mau bagaimanapun cara kita meruqyah, tapi kalau tidak ada Allah yang dilibatkan, semuanya percuma. Ini poin penting dari ruqyah. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam-macam gangguan jin. Tapi sebelumnya saya akan mulai baca dulu chat yang masuk ya. Saya stop dulu share-nya supaya lebih ini ya. Soalnya nanti kita akan masuk ke macam-macam gangguan jin. Saya coba baca chat ya Bapak Ibu. Kalau pengertian tazkiyatun nafs dalam ruqyah syariah, mohon penjelasannya. Oke. Ini sudah ada di materi ya, insya Allah nanti sudah ada di materi. Saya akan jelaskan tazkiyatun nafs. Tapi sekilas saja saya jelaskan. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nafs itu jiwa, tazkiyah itu membersihkan. Jadi membersihkan jiwa kita dari unsur-unsur yang berbau kesyirikan sebetulnya. Bagaimana cara mentazkiyah? Pertama dengan muhasabah, dengan bertobat. Barangkali kita dulu pernah tanpa sengaja melakukan kesalahan yang menyekutukan Allah, maka tazkiyah kita adalah muhasabah. Tidak jarang orang-orang yang tanpa sadar gitu ya menyekutukan Allah, contohnya tadi gitu ya. Saya sembuh karena obat ini, saya sembuh karena ini. Itu sudah suatu kesyirikan yang menomorduakan Allah. Maka tazkiyatun nafsnya adalah membersihkan diri dengan bertaubat, bermuhasabah. Gitu. Jadi itu pembastian ya. Tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan diri, permintaan ampun kepada Allah terhadap apa yang pernah kita lakukan selama atau sebelum ini gitu. Selama hidup kita. Karena mungkin saja kita tidak sadar pernah melakukan dosa syirik yang tidak kita sengaja, tidak kita sadari, tidak kita ketahui kalau itu kesyirikan. Cara untuk tazkiyatun nafs biasanya saya yang lebih banyak lakukan itu adalah dengan memperbanyak istighfar, terapi istighfar. Ya, dengan terapi istighfar, orang-orang kita ajak benar-benar meminta maaf kepada Allah. Alhamdulillah dengan cara seperti itu banyak orang-orang yang tadinya tidak merasakan reaksi apa-apa, tapi begitu ingat dosa-dosanya di masa lalu, ingat kesalahan-kesalahannya di masa lalu, beristighfar sebanyak-banyaknya, nangis sekencang-kencangnya,
minta maaf kepada Allah sedalam-dalamnya, begitu keluar dari ruangan terapi, Masya Allah luar biasa. Sehat jiwanya, sehat batinnya. Fisiknya masih sakit, tapi begitu jiwanya sehat, batinnya sehat, maka kesembuhan fisik tinggal menunggu waktu saja. Jadi itu salah satu contoh tazkiyatun nafs itu adalah memperbanyak istighfar, ajak pasien kita mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya. Dan yang paling penting, tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Ya. Itu sekilas ya, insya Allah di slide berikutnya ada tazkiyatun nafs. Apakah bisa ruqyah menggunakan daun bidara? Mohon penjelasannya. Baik. Ini ada satu kisah, ya, satu riwayat yang mengatakan Wahab bin Munabih pernah menumbuk 7 daun bidara di antara 2 batu untuk diberikan kepada pasiennya yang sedang mengalami sakit dan Allah berikan kesembuhan. Wahab bin Munabih, ya, sahabat Rasulullah, menumbuk 7 lembar daun bidara di antara 2 batu untuk diberikan kepada pasiennya. Tapi catatannya apa? Tetap harus menggunakan kata insya Allah dan biiznillah. Bukan daun bidaranya yang menyembuhkan. Bukan cara merebus daun bidaranya yang menyembuhkan, tetap Allah yang menyembuhkan. Karena ini pengalaman saya pribadi ya. Dulu waktu saya lagi gencar-gencarnya jualan daun bidara, serbuk bidara, lagi gencar-gencarnya itu, saya sampai ada yang datang minta, Kang, saya mau beli daun bidara, kenapa? Ada yang mau saya punya niat, tertentu untuk pencalonan kepala desa. Oh, sementara saya tahu track record orang ini gimana. Mohon maaf, sholat aja nggak pernah. Kelihatan sholat di masjid aja nggak pernah. Walau alam kalau di rumahnya, tapi di masjid aja di dekat rumahnya itu nggak pernah kelihatan. Waktu itu kesalahan saya berikan daun bidara itu saya jual. Biasa, transaksi biasa jual beli. Saya jual daun bidaranya, ternyata apa? Iya benar. Dia gunakan daun bidara itu buat mandi, dia gunakan bidara itu buat minum, dia gunakan serbuk daun bidara itu buat perlindungan rumahnya, tapi dia tidak memperbaiki pola ibadahnya. Dia tidak melibatkan Allah di dalamnya. Nah, itu yang saya sesalkan. Jadi, ternyata banyak orang yang beranggapan bahwa daun bidara itu adalah ruqyah, padahal bukan. Daun bidara hanya media saja. Ruqyahnya udah diri kita pada Allah. Ya. Sekali lagi, menggunakan daun bidara boleh, karena itu ada riwayatnya dan hadisnya jelas ada. Tapi jangan sampai berpatokan bahwa dengan daun bidara maka jin akan takut keseluruhan. Tidak. Memang ada riwayat juga yang menyatakan salah satu benda yang ditakuti oleh bangsa jin adalah daun bidara, tapi kita jangan langsung beranggapan, ya udah kita kasih bidara aja. Kalau kita kasihnya sembarangan, bidaranya misalnya kita tanpa doa dulu, tanpa minta dulu kepada Allah, jadi nggak takut. Jadi ketawa gitu. Ngapain lempar-lempar daun seperti itu? Ya. Saya dulu takut sama daun bidara itu karena yang menumbuk daun bidaranya siapa? Sahabat Rasul. Bukan orang sembarangan seperti kita. Contoh satu kisah lagi, Imam Ahmad bin Hambal, dulu sedang mencatat sebuah kitab. Nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita lagi nulis, lagi ngetik, ada keperluan, ya udah kita save dulu, tinggalin dulu. Dulu kan nggak seperti itu, mencatat sebuah kitab. Imam Ahmad lagi mencatat sebuah kitab, di pikirannya sedang banyak materi yang mau dituangkan ke dalam kitab tersebut, tiba-tiba datang muridnya. Ustaz, kalau sekarang seperti itu mungkin ya. Ustaz, tolong, si fulan kesurupan, si fulan kemasukan setan, si fulan diganggu oleh bangsa jin. Imam Ahmad waktu itu belum memungkinkan meninggalkan aktivitas menulis kitabnya, karena kalau ditinggalkan waktu itu, mungkin nantinya akan berubah referensi tulisannya, dan mungkin esensi dari bacaannya nggak nyampe gitu. Imam Ahmad sudah sifat kesurupan ya, dia kasih sendalnya.
terompahnya dikasihkan. Ini kasih kepada orang tersebut. Kasihlah sendalnya. Muridnya bingung. Ada teman saya kesurupan, kok suruh diperlihatkan sendal gitu. Tapi karena sikohnya kepada guru, karena penghargaannya kepada guru diikuti kepada orang yang kesurupan itu diperlihatkan sendal dari Imam Ahmad. Nih, apa terjadi? Jinnya takut, jinnya kepanasan, keluar jinnya. Ya. Jinnya keluar, ketakutan, dan kemudian apa yang terjadi? Pasiennya sadar. Ya, pasiennya sadar. Di kemudian hari, begitu Imam Ahmad sudah meninggal, ya kitabnya sudah jadi gitu ya, Imam Ahmad meninggal, si fulan kesurupan lagi. Orang yang tadi kerasukan setan lagi. Kemudian sama muridnya ini dikasih lagi sendal yang barusan, yang dulu dipakai oleh Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Jinnya ketawa. Saya bukan takut sendalnya waktu itu. Saya takut kepada pemilik sendalnya. Kalau cuma sendal, siapapun yang punya saya nggak takut. Tapi kalau yang punyanya orang seperti Imam Ahmad, saya takuti orangnya. Jadi apa yang jadi poin pentingnya? Poin pentingnya adalah yang ditakuti jin itu bukan benda. Yang ditakuti jin itu bukan sesuatu, tapi siapa yang menggunakan benda itu. Walaupun tadi yang digunakan itu daun bidara, jin itu mungkin akan biasa-biasa saja kalau kita memberikannya. Nih daun bidara. Kitanya sambil main-main, kitanya tidak tidak fokus kepada permintaan kepada Allah gitu. Nggak akan berpengaruh apa-apa. Ya. Gitu ya. Menggunakan daun bidara boleh, tapi yang paling penting adalah cara kita menggunakan daun bidaranya. Benar-benar menggunakan syariat Islam, benar-benar menggunakan doa-doa yang dianjurkan, dan yang paling penting benar-benar kita terpaut kepada Allah. Oke, ini ada chat lagi. Oh, ganti HP. Oke. Baterainya lowbat ya. Oke, itu ya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang sementara saya jawab, saya akan lanjutkan dulu screen yang akan saya bagikan dulu ya. Macam gangguan jin. Keseluruhannya nanti akan ada di modul ya. Keseluruhannya akan ada di modul. Ini akan saya klasifikasikan saja gangguan jin berdasarkan letak gangguannya. Ya. Ada tiga macam gangguan jin, yaitu benar-benar gangguan jin, ada gangguan sihir, dan ada gangguan ain. Gangguan jin itu seperti tadi, mungkin ada jin yang zalim, mungkin ada jin yang jahil, ingin mengganggu kita, ingin menjahili kita, ingin menzalimi kita, maka dia mendatangi atau masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam pikiran kita. Gangguan jin. Contohnya tadi kalau kita kencing sembarangan tanpa berdoa, tanpa meminta kepada Allah, maka sangat mungkin jin masuk ke dalam tubuh kita. Sangat mungkin jin masuk ke dalam pikiran kita. Akhirnya kita diganggu. Ya. Itu murni karena kezaliman bangsa jin sendiri. Dan ada mungkin andil kesalahan kita. Yang kedua gangguan sihir. Kalau gangguan sihir gimana? Kalau gangguan sihir itu ada andil orang lain. Ya, ada andil orang lain. Contohnya kita kemudian meminta bantuan jin untuk mengganggu kita, untuk membuat kita sengsara, membuat kita sakit. Nah, itu namanya gangguan sihir. Walaupun sama-sama namanya gangguan jin. Medianya jin maksudnya. Sama-sama medianya jin. Tapi kalau sihir, memang ada media lain yang digunakannya. Ada orang yang menggunakan jin itu menyihir kita sebagai wasilah, maksudnya jin itu ke dalam tubuh kita. Yang dinamakan buhul sihir. Ya, ada gangguan sihir. Nanti di modul ini ciri-cirinya akan saya kupas ya. Atau mungkin nanti kalau ingin lebih jelas silahkan tanya-tanya nanti ya, diskusikan tentang gangguan jin, gangguan sihir, dan gangguan ain. Nah, kalau gangguan ain sendiri, gangguan ain ini adalah berasal dari tatapan mata jahat seseorang. Tatapan mata jahat kok bisa? Ya, biasanya dari lemparan-lemparan ain ini tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari terjadinya kepada kita. Contohnya, kita sering posting-posting foto kita nih di medsos, kita sering posting-posting kegiatan kita di medsos, kemudian ada orang yang memuji kita tanpa melibatkan Allah, itu pun akan menjadi potensi terkena gangguan ain. Lah, maksudnya gimana? Tanpa melibatkan Allah. Pada saat kita akan memuji orang lain, maka terlebih dahulu puji Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitupun begitu kita mendapatkan pujian, jangan lupa juga puji Allah terlebih dahulu dengan mengucapkan alhamdulillah tadi.
Ya. Dan biasanya kalau kita memuji seseorang, ada kalimat thayyibah yang sangat dianjurkan, yaitu mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Dua kalimat ini sangat dianjurkan ketika kita akan memuji orang. Contohnya, orang tersebut anak lah ya, anak tersebut lucu katanya. Maka sebelum menyebutkan, anaknya lucu ya, sebelum menyebutkan itu ucapkan dulu, masya Allah, anaknya lucu sekali. Insya Allah kalau seperti itu tidak akan terkena gangguan ain. Kenapa? Karena sudah hak Allah sudah diberikan terlebih dahulu. Ya, hak Allah sudah diberikan terlebih dahulu. Anaknya ganteng banget. Tapi, masya Allah, anaknya ganteng banget. Masya Allah, anaknya berprestasi banget. Masya Allah, anaknya cerdas banget. Masya Allah, anaknya pintar banget. Itu yang harus kita pertama kali ucapkan. Untuk terhindar dari gangguan ain. Nah, yang menerima pujian, ucapkan alhamdulillah barakallah. Untuk memberikan hak Allahnya. Jadi jangan sampai, masya Allah anaknya lucu banget ya. Ya iyalah, anak siapa dulu gitu. Nah kalau seperti itu yakin tidak lama kemudian gangguan ain akan kena kepada kita. Dengan mengucapkan ini adalah berkah. Ya. Jadi ada tiga macam gangguan: gangguan jin, gangguan sihir, dan gangguan ain. Masya Allah, ini juga anak saya mau ikut Zoom katanya. Oke, yang berikutnya macam-macam gangguan jin, kita tahu ciri-ciri gangguan. Yang pertama diganggu oleh jin adalah proses ibadah kita. Nah, proses ibadah kita. Karena tujuan utamanya adalah menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ketawakalan. Makanya yang pertama kali diganggu adalah proses ibadah kita. Nah, ciri gangguan ibadah yang diakibatkan oleh gangguan jin, yang pertama, biasanya orang tersebut malas beribadah. Orang tersebut malas sekali beribadah. Ya. Yang kedua, orang tersebut akan kehilangan kehusuan dalam beribadah. Bapak Ibu, pernah lupa rakaat sholat? Pernah nggak lupa rakaat sholat? Sering. Sering. Saya yakin semuanya pernah mengalami, bahkan ya saya yakin pun semuanya sering mengalami. Itu salah satu ciri gangguan jin. Ciri gangguan setan juga dari golongan jin. Karena kenapa? Seperti tadi saya bilang, tujuan utama mereka itu ingin menjauhkan kita dari Allah. Ingin menjauhkan kita dari ketawakalan, supaya kita jangan tawakal, supaya kita jangan khusyuk beribadah. Setelah malas beribadah, kalaupun kita masih bisa melawannya nih dengan mau beribadah, ibadahnya diganggu supaya tidak khusyuk. Ya, rakaat sholat lupa, urutan wudhu lupa, itu gangguan-gangguan pada saat beribadah. Atau yang lebih parah lagi, diganggu untuk beribadah, supaya tidak mau beribadah sama sekali gitu. Begitu kita mau sholat, tiba-tiba nguap terus. Begitu masuk waktu azan, tiba-tiba kita ngantuk gitu. Itu sangat luar biasa gangguan jin. Golongan jin itu seperti itu, ingin menjauhkan kita dari Allah, ingin membuat kita tidak bertawakal kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kalau lagi baca Quran 30 ayat aja, baru 30 ayat yang standar ya, yang pendek kayak di Al-Baqarah awal, itu sudah ngantuk. Baru 30 ayat baca Quran sudah ngantuk. Pernah nggak Pak Bu? Gimana? Pernah? Baru 30 ayat aja nih. Belum satu halaman. Baru 30 ayat baca. Pernah. Ya memang seperti itu salah satu contoh gangguan jin. Jadi kalau kita dihalangi untuk beribadah, masih kita lawan. Udah dibuat tidak khusyuk. Wah, ternyata masih bisa khusyuk. Oke. Dan saya yakin nih kalau bapak-bapak nih ya, para ikhwan, kalau pas waktu masuk Jumatan, pasti sering ngantuk. Benar nggak Pak? Capek itu, kecapean. Ya, salah satu faktor kecapean. Tapi kenapa kalau untuk menghadiri acara lain, walaupun capek, tidak ngantuk. Tapi begitu masuk majelis taklim, masuk Jumatan, tiba-tiba langsung ngantuk. Karena setan dari golongan itu berperan di situ. Supaya kita tidak mau masuk ke dalam majelis ilmu, supaya kita tidak mau lagi berada di dalam ibadahnya. Makanya ciri gangguan yang pertama adalah gangguan dalam ibadah. Contohnya ya, banyak sekali. Tapi saya berikan contohnya saja. Contohnya, buat tidak khusyuk dengan lupa rakaat sholat, lupa urusan wudhu, kemudian pada saat baca Quran 30 ayat aja udah ngantuk. Berada di majelis ilmu itu gangguan setan dari golongan jin. Yang kedua gangguan fisik. Biasanya kalau gangguan fisik itu tiba-tiba biasanya fisiknya berubah atau fisiknya sakit tanpa gejala. Saya pernah menangani seorang pasien yang beberapa hari sebelumnya tanpa ada gejala apa-apa, tiba-tiba pas begitu datang ke klinik saya, di dalam tuh sebesar kelereng di tangannya, di kakinya. Sebelumnya tidak gejala. Kalau lipoma atau tumor pasti ada gejala sebelumnya. Berat badan gejala. Ya. Jadi gangguan fisiknya itu tanpa gejala terlebih dahulu. Dan kadang-kadang terjadinya itu selain tanpa gejala, terjadinya itu tidak terdeteksi oleh medis. Tidak dapat dideteksi medis. Contohnya, saya juga pernah menangani pasien
yang diperiksa oleh dokter Anu tidak apa-apa. Datang ke rumah sakit pun di ronsen di ini itu tidak ditemukan penyakit apa-apa, tapi perutnya sakit terus. Nah itu kalau seperti itu udah positif, itu gangguan jin. Karena jin itu sifatnya gaib, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Ya, bahkan menggunakan alat pun jin itu tidak bisa dilihat. Ya, jadi kalau sudah ada gangguan fisik yang tidak terdeteksi oleh medis, itu sangat bisa dipastikan itu gangguan jin. Pasiennya tadi tuh yang tidak di perutnya terus terasa, pas begitu dirukyah apa itu jadi perutnya membesar. Perutnya membesar itu menunjukkan bahwa jin di dalam tubuhnya melakukan perlawanan, melakukan reaksi. Yang pertama, sakitnya tanpa gejala. Yang kedua, sakitnya tidak terdeteksi oleh dokter atau tidak terdeteksi oleh medis. Yang ketiga, bisa saja sakitnya sampai menahun. Diobati oleh ini pun itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena mungkin jinnya tinggal di situ sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan sudah sangat dalam dan terus dirusak oleh jin itu. Ya, jadi ada 3 tuh, tanpa gejala, tidak terdeteksi, dan sakitnya berlangsung lama, menahun. Jadi gangguan fisik. Yang berikutnya, gangguan psikologis. Ini pun sama. Gangguan psikologis pun ada ciri-cirinya. Biasanya orang yang kena gangguan jin, gangguan sihir, psikologisnya berubah secara drastis. Saya pernah menangani kasus seorang akhwat, seorang perempuan menurut kepada orang tuanya, tapi beberapa hari belakangan, beberapa waktu belakangan, dia jadi seorang yang pemberontak. Dibilang apa-apa sama orang tuanya melawan. Jadi kaget. Kok berubahnya sedrastis ini? Gitu. Mintalah bantuan kepada saya untuk dirukyah. Begitu dirukyah luar biasa. Reaksinya ekstrim dan dia ngaku dia adalah kiriman dari pelet seseorang. Siapa yang memeletnya? Pengakuan jinnya. Orang yang memelet itu orang yang memang tidak disukai oleh keluarganya, yang memang tidak diizinkan oleh keluarganya untuk mendekati anak. Diberikanlah pelet. Dan akibat pelet itu yang pertama dirasakan oleh perempuan ini adalah tiba-tiba dia jadi tidak suka dengan orang tuanya. Karena berpikir bahwa orang tua yang menghalangi orang yang memeletnya itu untuk bisa dekat kepada akhwat. Jadi perlawanan tuh, seolah-olah dia melawan bahwa pelet ini yang orang tuanya lah yang menghalangi. Jadi dibuat si orang yang kena peletnya ini tidak nurut, jadi tidak lagi ke orang tuanya. Jadi perubahannya drastis ya kalau yang ini ya, kalau yang gangguan jin ya, perubahannya drastis tanpa ada permasalahan terlebih dahulu. Beda kalau misalkan perempuan yang usianya SMA kelas 3, gitu, kelas 3 SMA, dia tiba-tiba jadi dekat sama seseorang. Mungkin kakak kelasnya dulu yang bedanya 3 tahunan lebih tua gitu ya, tapi profesinya sebagai tukang ojek. Orang tuanya menyangka tukang ojeknya ini memelet si perempuan ini, si anak gadisnya ini. Kenapa? Karena dia itu sampai seolah-olah tergila-gila sama si tukang ojek ini. Tapi ternyata setelah saya tanya, setelah saya teliti, tukang ojeknya ini sudah menjadi langganan si perempuan ini dari usia dia kelas 1 SMP. Sampai kelas 3 SMA, dia ngojek itu sama orang ini terus. Jadi umurnya tidak terlalu jauh. Dan ternyata tukang ojeknya ini pun nyaman kalau ada ngobrol katanya gitu. Jadi kalau seperti ini bukan gangguan jin Bapak Ibu ya, tapi ini kalau dalam bahasa Jawa bilang tuh waiting trust. Jadi dia karena nyaman, sering jalan bareng, sering diantar jemput bareng gitu. Sering ngobrol mungkin di jalan, jadi aman. Akhirnya dia benar-benar suka sama si tukang ojeknya ini. Nah, kalau itu bukan gangguan jin. Ya, kalau gangguan jin itu rasa sukanya, rasa bencinya itu tiba-tiba gitu. Biasanya nggak suka sama orang ini, kalau tiba-tiba pas begitu sekarang ngeliat dia suka gitu. Nah, itu hati-hati, itu gangguan jin. Ya. Dan gangguan psikologis yang lainnya biasanya dia memiliki kecenderungan negatif. Depresi, emosinya tidak terkendali, kemudian sering mengurung diri, paranoid gitu ya, itu salah satu ciri gangguan jin yang mengganggu psikologis seseorang. Ya, banyak seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat adalah gangguan sosial. Biasanya orang yang terkena gangguan jin secara sosial juga dia akan mengalami perubahan. Yang asalnya dia suka berkumpul jadi penyendiri, yang asalnya dia suka berjamaah di masjid jadi nggak mau berjamaah. Saya pernah punya pasien juga, dia seperti rajin ke masjid, saat pun saya sering lihat di masjid sekarang, untuk Jumatan aja dia nggak mau ketemu orang, takut kalau ketemu orang. Katanya kalau ketemu orang itu seperti dia akan dihakimi, minimal takut dedek oleh orang lain, karena sekarang dia sudah purnawirawan. Jadi ada gangguan sosial, seolah-olah dia tuh antisosial aja, seolah-olah dia tuh jadi nggak mau lagi berhubungan dengan orang lain. Nah itu juga salah satu ciri gangguan jin. Ya, chat yang masuk ya. Kalau tidak cukup sekarang, materinya insya Allah akan saya lanjutkan besok untuk gangguan untuk materi kayak ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu Bapak Ibu ya. Saya akan berikan dulu anak saya ke istri saya supaya dikelonin tidur ya. Malahnya. Ibunya.
Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Barusan saya nggak mau lepas, jadi saya kasihin dulu ke umumnya. Baik, saya akan baca dulu chat yang masuk. Mudah-mudahan bisa membantu jawabannya ya. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada jawaban yang kurang memuaskan, kalau ada jawaban yang tidak bisa saya jawab, ya sekali lagi ilmunya tahu gitu ya. Jadi ya sangat mungkin kalau ada jawaban yang tidak bisa saya jawab. Dari Pak Adi, apakah orang yang bisa melihat perlu dipindahkan ke tempat yang layak untuk bangsa jin? Pernah nonton di Ustadz Danu? Oke. Tadaburi, kita perlu tadaburi ya. Siapa lagi nih yang suaranya ada? Ada. Kita perlu tadaburi surat Al-Jin. Di sana dikatakan ada satu surat yang menjelaskan, narasinya saya tidak hafal ya, cuma saya pernah memahami gitu ya, bahwa jin itu melihat dari tempat mereka, tapi kita tidak bisa melihat ke tempat mereka. Begitu tadaburi itu berarti sudah fix bahwa kita tidak bisa melihat bangsa jin. Manusia itu tidak bisa melihat bangsa jin. Jadi kalau ada yang bisa melihat bangsa jin, maka kemungkinan besar, sangat kemungkinan besar ya, tapi sangat hampir dipastikan positif bahwa dia matanya ada gangguan, sehingga dia bisa melihat bangsa jin. Ya. Jadi pertanyaan pertama ini, apakah orang yang bisa melihat jin itu perlu diruqyah? Iya, karena dia ada gangguan. Orang normal tidak bisa melihat bangsa jin. Dalam satu riwayat, Umar bin Khattab itu ditakuti oleh bangsa jin sekalipun gitu. Jangankan manusia, bangsa jin setan pun takut gitu. Sampai terbirit-birit ketika melihat Umar. Tapi Umarnya nggak melihat. Ya. Sahabat saja yang keimanannya sudah tidak perlu kita ragukan, tidak bisa melihat bangsa jin, apalagi kita yang saya yakin semuanya pasti merasa dosanya sangat banyak gitu. Saya pun di sini sangat banyak dosa gitu, makanya nggak bisa melihat bangsa jin. Terus kalau yang kesurupan gimana ya? Kayak kesurupan itu yang saya lihat orangnya bukan jinnya gitu. Ya. Itu ya, yang pertama. Apakah orang yang bisa melihat jin perlu diruqyah? Ya. Dasar kita adalah surat Al-Jin. Silakan dibaca surat Al-Jin di sana. Saya lupa ayatnya, ayat berapa. Mungkin yang lain ada yang ingat, silakan ditulis ya di kolom komentar ini. Bahwa jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat bangsa jin. Itu kata Al-Quran. Makanya kita tidak mungkin bisa pungkiri lagi. Apakah benar sebaiknya bangsa jin yang ada di dalam tubuh kita jangan dimusnahkan tapi dipindahkan ke tempat yang layak untuk bangsa jin? Ya memang kalau kita baca riwayat, bangsa jin itu perlu kalau memang sudah sangat membandel perlu dimusnahkan. Ya, perlu dimusnahkan. Ibnu Taimiyah dulu begitu meruqyah orang yang kesurupan itu sampai menggunakan tongkat dipukulkan ke orang yang kesurupan itu. Tujuannya apa? Untuk memusnahkan bangsa jinnya. Apa yang terjadi? Bangsa jinnya musnah, orangnya sadar. Tapi ingat, itu yang melakukan Ibnu Taimiyah. Dan itu pun tidak melihat bangsa jinnya kan, tapi memukul orangnya menggunakan kayu sekeras-kerasnya supaya jinnya hancur, supaya jinnya musnah. Dan indikator bahwa dia sudah sembuh adalah sadar dan tidak merasakan apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena Ibnu Taimiyah memang meminta kepada Allah, ya Allah saya ingin menghancurkan jinnya. Kita mungkin nggak bisa melakukan itu. Kalau kita sebaiknya jangan melakukan itu. Walaupun kita melihat orang yang kesurupan, jangan menggunakan kekerasan begitu kita menyembuhkan orang kesurupan itu, karena kita bukan Ibnu Taimiyah. Yang keimanannya, pemahamannya, ya masih sangat jauh kalau dibandingkan Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada alasan kita melakukan itu. Gitu. Jadi kalaupun memang kalau memang yang layak dimusnahkan, musnahkan saja dengan bacaan-bacaan yang memang kita niatkan kepada Allah untuk bisa menyadarkan jin ini. Kalau jin ini tidak sadar, silakan Allah memberikan hukuman selayaknya, sepantasnya bagi dia.
Ingat, bukan bacaannya yang menghancurkan itu ya. Ya Allah, jadikan bacaan ini menjadi pedang-pedang yang sangat tajam. Jangan seperti itulah. Tapi ya Allah, melalui bacaan ini saya minta kepada Engkau supaya Engkau memberikan hukuman yang layak kepada jin ini sepantasnya. Kalau dia sudah zalim, silakan hukum yang seberat-beratnya. Itu saja. Karena sekali lagi, bangsa jin itu gaib, kita tidak bisa melihatnya. Jadi kalaupun memang ada tindakan yang memang Allah berikan kepada bangsa jin itu, ya sudah, itu urusan Allah. Ya. Jadi kalaupun memang dia masih bisa diceramahi, walaupun dia masih bisa didakwahi, ya wahai bangsa jin, ini bukan tempat kamu adalah di alam kamu sendiri. Silakan keluar, tinggalkan orang ini, maka kamu akan mendapatkan tempat yang terbaik. Kalau masih bisa didakwahi seperti itu, silakan. Tapi kalau tidak bisa, silakan minta kepada Allah untuk menghukum jin ini seberat-beratnya. Sampai musnah sekalian. Ya. Karena tadi riwayatnya ada di Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah memusnahkan bangsa jin dengan pukulan tongkatnya. Tapi itu Ibnu Taimiyah. Catatannya itu ya, itu Ibnu Taimiyah. Yang sangat kecil kemungkinannya kita bisa mengikuti itu. Oke. Itu ya, Pak Adi ya, Pak Hidayat. Mudah-mudahan bisa terpuaskan jawabannya. Yang lainnya, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara membedakan orang kesurupan jin dengan orang depresi? Di sini banyak premium seperti kesurupan, tapi karena stres berat dengan keadaan. Depresi sendiri sebetulnya sangat rentan akibat gangguan jin. Stres sendiri juga sangat rentan akibat gangguan jin. Kenapa? Karena depresi, stres itu adalah angan-angan yang kosong, angan-angan yang berlebihan. Dan angan-angan yang berlebihan itu adalah pintu masuknya bangsa jin. Ya. Jadi depresi, stres itu memang salah satu pintu masuknya bangsa jin. Cuma tidak semuanya orang yang depresi, orang yang stres itu bisa sampai kesurupan. Tidak semuanya. Dan perlu digarisbawahi juga, kesurupan itu berteriak-teriak, histeris, itu tidak selamanya kesurupan juga. Mungkin karena luapan emosi juga bisa. Tapi biasanya luapan emosi yang sampai seperti itu memang ditunggangi oleh bangsa jin, oleh setan dari golongan jin. Terus bagaimana membedakannya? Cara membedakannya adalah ketika kita ajak komunikasi pada saat seperti itu, biasanya kalau orang yang kesurupan bangsa jin, begitu kita ajak ngobrol, nanti begitu dia reda teriak-teriaknya, reda ngamuk-ngamuknya, dia tahu, dia dengar apa yang kita ucapkan. Karena pikirannya itu memang sedang ada di dalam dirinya, tapi tubuhnya, gerakan-gerakannya itu tidak yang mengendalikan bangsa jin. Beda kalau yang depresi, kalau yang karena luapan emosi gitu. Kalau luapan emosi memang pikirannya ingin meluapkan emosi. Kalau kita ajak ngobrol, kita ajak komunikasi, nggak dengar. Jadi itu bedanya ya. Kalau orang yang kesurupan, kita ajak ngobrol, kita nasihati pada saat dia kesurupan, dia itu dengar. Begitu nanti dia sadar, Ibu, Bapak, mohon maaf tadi, dengar nggak bacaan yang saya bacakan? Dengar nggak ucapan yang tadi yang saya ucapkan? Iya Pak, dengar. Oh, iya. Berarti gangguan jin, kesurupan. Tapi kalau histeris, akibat luapan emosi, biasanya kalaupun kita ajak ngobrol apapun, dia nggak mau dengar. Ya, dia nggak mau dengar. Yang berikutnya, kalau sihir lewat mata, bagaimana terapinya? Karena sihir mengganggu ibadah saya, terutama layar, menghalangi silaturahim. Karena setiap mau keluar rumah gangguannya datang. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Mudah-mudahan melalui media pertemuan kita, silaturahim kita ini, Allah membukakan ilmu-ilmu sehingga ibu bisa memberikan kesehatan, kesembuhan, mendatangkan kesembuhan melalui cara ibu sendiri, gitu, dan tanpa membutuhkan bantuan orang lain, tapi benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Baik, jawabannya, coba ketika wudhu, ya, ini saya dapat dari Ustadz dari Koswara ya, Ustadz dari KPS, guru saya. Orang yang kena gangguan di mata itu biasanya ada salah pada saat kita wudhu. Pada saat wudhu, anggota-anggota yang harusnya terkena air itu terkena air dengan sempurna, termasuk mata. Kebanyakan kita
pada saat wudhu itu, pada saat mengusap muka, itu mata kita terpejam. Ya, coba sekali-kali buka mata kita, masukkan air wudhu itu ke dalam mata kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan membentengi mata kita dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Melalui air wudhu yang sudah kita doa di dalam wudhu itu, doa minta perlindungan kepada Allah. Jadi coba Bu Andrika nanti kalau mau sholat, wudhunya sambil matanya dibuka. Ya, dia tidak merem gini, tapi dibuka gini supaya air wudhunya masuk ke mata. Insya Allah beberapa kali dilakukan itu oleh beberapa pasien kami juga, itu sudah bisa memberikan efek yang lebih baik. Ya. Jadi itu Bu Andrika ya. Saran saya, silakan pada saat wudhu buka matanya, supaya air wudhu masuk ke dalam mata. Oke, berikutnya dari Pak Adi lagi ya. Ayat Al-Quran apa yang sebaiknya untuk ruqyah mandiri maupun ruqyah pasien? Seperti tadi saya bilang, seluruh ayat di Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Seluruh ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Tidak ada ayat yang dikhususkan, tidak ada ayat yang yang dikultuskan, karena khawatir kalau ada pengkhususan, khawatirnya nanti malah terfokus pada ayat tersebut. Sementara Al-Quran itu semuanya harus dibaca. Kalau dikhususkan, baca ini, nanti yang lain nggak dibaca, nanti dikhawatirkan. Makanya semua ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Tapi kalau misalkan kita mau meruqyah, yang simpel boleh, ya. Tapi ini hanya bagian dari keringanan saja ya. Hanya bagian dari keringanan, bukan berarti harus itu gitu. Silakan baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat pertama, ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu sebagai bagian dari keringanan saja. Karena saya yakin semuanya itu bisa. Al-Fatihah, saya yakin semuanya bisa. Al-Baqarah ayat 1-5, saya pun yakin semuanya bisa. Ayat kursi, ya insya Allah semuanya bisa juga. Rikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya yakin semuanya bisa. Ya, itu bisa digunakan untuk meruqyah diri kita sendiri ataupun meruqyah pasien. Karena saya pun beberapa kali meruqyah hanya menggunakan Al-Fatihah. Beberapa kali saya meruqyah menggunakan Al-Fatihah dan hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah biiznillah Allah berikan kesembuhan. Hanya dengan Al-Fatihah, tidak menggunakan ayat lain. Ya. Bahkan saya pernah hanya menggunakan ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus saya bacakan itu, niatkan kepada Allah bahwa saya sedang meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, termasuk setan yang ada di dalam tubuh pasien kita ini. Alhamdulillah, Allah pun berikan kesembuhan hanya dengan ta'awudz. Nah, jadi poinnya, semua ayat di Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Tidak ada kekhususan, tapi yang lebih penting tadi, ayatnya berhubungan dengan kasus yang kita tangani. Kalau kasusnya sihir, silahkan baca ayat tentang sihir. Kalau jinnya bandel, silahkan bacakan ayat-ayat tentang siksa, ayat-ayat tentang neraka, supaya jinnya takut. Atau bisa juga kalau kita ingin mengiming-imingi, silahkan bacakan ayat-ayat tentang nikmat, ayat-ayat tentang surga, supaya jinnya itu termotivasi, atau kalau bahasa Sunda itu kabita gitu ya, kabita untuk keluar dari dalam tubuh pasien. Karena oh iya, ternyata tempat saya itu di surga, ternyata tempat saya itu tempat yang lebih baik. Dengan dibacakannya ayat ini, saya tercerahkan si jinnya seperti itu. Ya, jadi poinnya tadi, semua ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Kalau mau yang simpel tadi, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang paling simpel. Kalau memang Bapak atau Ibu bisa ayat yang lain, alhamdulillah itu bisa lebih bagus. Dan kalau bisa, sebaiknya bisa ayat yang lain sebagai cara kita untuk bisa menghafal lebih banyak ayat Al-Quran. Ya, jadi itu ya, Pak Adi ya. Insya Allah semua ayat di Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Baik, selanjutnya saya coba buka screen lagi tentang ayat yang selanjutnya, metode selanjutnya. Teknik diagnosa. Nah, insya Allah besok kita akan masuk ke metode ya. Karena ada tiga cara dalam ruqyah, tiga teknik dalam ruqyah. Yang pertama kita lihat apakah kena gangguan jin, apakah kena gangguan ain. Kalau kita bisa mendefinisi nih,
pasiennya terkena gangguan sihir, maka kita bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Pasiennya kena gangguan ain, maka kita bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan ain. Seperti itu. Ini ada pasiennya sakit di bagian perut. Ini ada sakit di bagian lehernya. Kita mungkin bantu dengan sedikit pijatan-pijatan di bagian leher. Jadi ada prosesnya gitu ya. Setelah diagnosa kita paham, prosesnya kita jalankan. Dan biasanya Bapak Ibu ya, dalam proses ruqyah itu, prosesnya itu hanya berjalan sekitar 15 menit, 30 menit, paling lama 1 jam gitu. Yang lama apa? Yang lama itu konselingnya. Yang lama itu konselingnya untuk ruqyah. Biasanya orang-orang yang setelah ruqyah itu ngajak ngobrolnya panjang lebar. Ngajak ngobrol ini, ngajak ngobrol itu, minta saran ini, minta saran itu. Yang itu yang paling sering. Makanya saya biasanya kalau meruqyah itu minta waktu di waktu-waktu yang agak senggang. Kang, boleh saya diruqyah? Boleh. Baiknya artinya pagi-pagi Pak ya. Misalkan jam 9 pagi sebelum terlalu banyak pasien gitu. Sebelum banyak yang dibekam. Kenapa? Khawatir nanti pada saat diruqyah prosesnya lama, reaksinya terlalu ekstrim, dan perlu minta ke orang yang diruqyah itu di waktu-waktu yang lebih senggang aja. Nah, jadi tadi ruqyah yang saya gunakan ini tiga tahapan ini. Yang pertama diagnosa dulu, yang kedua kita ruqyah, ya, baru yang ketiga kita konseling. Karena biasanya orang-orang di ruqyah itu reaksi ataupun tidak reaksi minta saran. Saya harus bagaimana? Ya. Mungkin kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya cukupkan dulu sampai di sini ya untuk pertemuan malam ini karena sudah jam 9 lebih 13 menit dan 9 lebih 15 menit. Walaupun seperti saya jadwalkan di sebelumnya sampai setengah 10, tapi menghargai yang ada di luar Jawa ya, terutama di bagian Indonesia bagian tengah dan timur. Sekarang itu sudah masuk ke larut malam. Jadi saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya barangkali ada yang mau bertanya, sekali lagi saya berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir ya di kolom chat. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum diakhiri. Karena waktu kita cuma sekitar 15 menit lagi. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, ya kalau tidak sekarang besok nggak apa-apa. Oke, gimana? Nggak ada yang bertanya? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan tidak bosan-bosannya, saya ingatkan bahwa ruqyah adalah metode yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Keikhlasan hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jadi walaupun kita minta bantuan kepada orang lain yang kita anggap sebagai orang yang hanif, kita anggap sebagai orang yang soleh, tapi orang tersebut mungkin punya masalah keluarga, mungkin punya masalah pribadi, ya kita pun tidak bisa menjamin keikhlasannya 100%. Mungkin saja kedatangan kita itu justru mengganggu orang tersebut, gitu. Yang tadinya mau istirahat, yang tadinya mau menyelesaikan masalah dengan keluarga, tiba-tiba kita datang minta diruqyah, akhirnya masalah yang keluarganya belum terselesaikan. Wajar kalau keikhlasannya tidak maksimal. Tapi ada cara yang lebih baik itu dengan ruqyah mandiri, karena kalau kita meruqyah untuk diri kita sendiri, saya yakin tidak akan tidak ikhlas, pasti akan ikhlas. Karena kita mau minta imbalan apa kepada diri kita. Jadi sekali lagi, ruqyah yang akan saya bahas selama 2 hari ini ya sampai besok akan lebih menitik beratkan kepada ruqyah mandiri. Tadi cuma bagian awal saja, insya Allah besok kita masuk ke intinya. Bagaimana cara meruqyah baik diri kita sendiri ataupun meruqyah orang lain. Itu saja, Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu dan keberkahan kepada kita sehingga bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi, mari kita sama-sama akhiri majelis ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalkan di forum ini belum bisa bertanya atau belum ada pertanyaan, boleh juga nanti di grup ya. Sampai kapanpun insya Allah selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau misalkan saya tidak bisa jawab, mudah-mudahan anggota grup yang lain bisa jawab. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di end Bapak Ibu ya.